Ya, memang perjumpaan antara Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden Prabowo makin santer dibicarakan. Kalau kemudian Bu Mega ini membantah ada permusuhan antara dirinya dengan Prabowo, namun mengapa hingga saat ini wacana perjumpaan antara Megawati dan Prabowo tak kunjung terjadi? Apakah kemudian faktor kemesraan antara Jokowi dan juga Prabowo menjadi batu sandungan penghalang antara pertemuan mereka? Kita akan bahas tuntas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio bersama dengan kami ada Waketum Jokowi Mania, Bung Andi Aswan. Selamat malam, Bung Andi. Malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Hadir pula bersama dengan kami ada analis politik Mas Agung Baskoro. Selamat malam, Mas Agung. Malam, Mbak Maria. Dan juga sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom ada juru bicara PD Perjuangan, ada Aryo Sedo Bagaskoro. Mas Sedo, selamat malam. Terima kasih sudah bersambung bersama kami. Malam Mbak Aya, Mas Agung, Pak Andi, selamat malam semuanya. Malam Mas Eno. Kalau gitu langsung saja nih, betul tidak sih kemudian Jokowi di sini menjadi faktor penghalang perjumpaan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, Mas Agung? Kalau misalkan pertemuan dilangsungkan sebelum pelantikan Pak Prabowo kemarin, mungkin iya. Karena pada masa itu Pak Jokowi masih presidennya. Tapi ketika sekarang akan digelar, harusnya nggak ada masalah lagi. Kecuali memang relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memang membuat Ibu Mega harus menunggu kapan momen yang pas, apakah sebelum atau setelah Kongres pertemuan itu akan digelar. Karena kita tahu ada Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo dan ini kan akan berlangsung 1 periode alias 5 tahun. Tidak mungkin kemudian Pak Prabowo ketemu Ibu Mega tanpa menghitung faktor-faktor itu ya, Mas Gibran, Pak Jokowi. Nah, apakah ketika nanti bertemu memang sebatas bertemu atau ada hal-hal lain yang memang harus disepakati. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang harus disepakati, ini yang saya kira yang membuat itu tertunda. Jadi faktornya kalau saya lihat bukan ke Pak Jokowi lagi sebenarnya. Jadi ada faktor non-Jokowi yang itu saya kira menjadi satu dalam tanda petik term and condition gitu ya, yang harus dipahami, disepakati oleh kedua belah pihak antara Pak Prabowo langsung dengan Ibu Mega semacam itu. Jadi faktor Pak Jokowinya menjadi minimal sebenarnya, tapi kita nggak tahu di panggung belakang seperti apa orkestrasi yang dilakukan ya Pak Jokowinya, Pak Prabowo-nya, Ibu Mega, sehingga memang pertemuan ini masih tertunda, walaupun memang ada arahan pada bulan ini, Mbak Maria, seperti itu. Waduh, langsung di ordal apa gimana nih infonya nih? Karena kalau kita mengingat begitu ya pernyataan dari senior politisi PDIP begitu ya, ada Panda Nababan yang menyatakan Jokowi ini jadi penghalang nih perhubungan antara Megawati dan juga Prabowo. Betul demikian nggak sih Mas Eno? Ya terima kasih Mbak Aya. Jadi kalau ditanya apakah pertemuan itu akan terjadi atau tidak, per hari ini itu sudah semakin mendekati kebenaran. Artinya kepastian pertemuan itu akan segera berlangsung. Sekarang hanya masalah teknis saja untuk mengatur persoalan waktu, persoalan momentum, timing yang paling tepat antara dua tokoh ini bertemu. Apalagi kalau kita merentang sejarah panjang, itu hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega ini kan sudah sangat lama sekali. Bahkan kalau boleh di-compare, dibandingkan hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega, ini jauh lebih lama dan sebenarnya jauh lebih panjang daripada hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, atau Bu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi hubungannya sudah sangat lama, banyak sejarah di situ, dan kami semua saling hormat menghormati. Bahwa dalam berbagai posisi politik, kontestasi politik, kami berbeda positioning dengan Pak Prabowo di dalam beberapa kali pilpres, tapi itu tidak mengganggu kualitas hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sama sekali secara pribadi, juga secara kelembagaan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra yang komunikasinya selama ini berjalan dengan sangat baik. Nah, dalam konteks ini tentu saja kita semua tahu, publik tahu bagaimana PDI Perjuangan punya catatan-catatan kritis tentang Pak Jokowi. Bahwa kemudian kami memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai termasuk Pak Jokowi dan keluarga, itu juga suatu fakta politik yang semuanya sudah tahu. Tetapi apapun itu kami tetap mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Bu Mega punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Prabowo. Dan dalam posisi ini kami sampai hari ini mengambil posisi sebagai mitra strategis yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kalau urusan pertemuan saja, saya rasa tinggal masalah menunggu timing. Dan kali ini sebenarnya bukan persoalan ada Pak Jokowi atau tidak ada Pak Jokowi, bukan faktor itu. Tapi murni ini adalah masalah persahabatan panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo yang tidak bisa ada orang ketiga yang mau ganggu-ganggu siapapun namanya. Itu Mbak Maria.
Oke, kalau begitu benar tidak sih sebenarnya nggak ada masalah Jokowi di sini, hubungannya baik-baik aja kok. Ya, kalau kita lihat situasi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ini seperti kita nonton drama Korea. Jadi publik ini menanti-nanti bagaimana secara ofisial gitu ya, seperti beberapa tahun yang lalu ada datang ke Teguh Umar, rombongan, makan nasi goreng, 2019. muncullah namanya politik nasi goreng itu. Saya rasa benar dikatakan dari Mas Seno, bahwasanya hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu ya sudah cukup lama. Bayangkan pernah menjadi pasangan ya, Capres dan Cawapres waktu itu saat 2008. Kemudian ada perjanjian batu tulis yang mungkin di situ ada dramanya juga di situ, sehingga banyaklah ya persepsi-persepsi ya. Tapi kalau kita mereka ini semua adalah negarawan gitu loh. Yang saya juga heran kenapa dikaitkan dengan Jokowi oleh salah satu dari elit politik dari PDIP. Bahwa ini ada ganjalannya adalah Jokowi loh. Jokowi sudah mengatakan, ya ini saya sangat mendukung sekali. Ini demi persatuan Indonesia. Stabilitas politik. Stabilitas politik gitu loh. Tidak ada lagi yang nantinya ada A, B, C, D. Kontestasi itu sudah selesai. Ya kan? Jadi ayo dong. Kalau saya malah berpikir begini, ya bisa lah diundang itu juga Pak Jokowi, diundang pula juga Pak SBY. Bentuklah suatu namanya Presiden Round Table Club. Wah, kan keren itu. Artinya di situ ya udah nggak ada lagi lah namanya egosentris. Ini kita bicara Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi pemimpin di Asia. Beliau kan macan Asia. Tapi kenapa sih nama Pak Jokowi disebut-sebut mulu gitu, Bang? Ini hebatnya nih. Presiden Jokowi gitu. Diam aja sudah disebut-sebut, apalagi kalau dia berbicara gitu loh. Artinya beliau ini sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Jangan dinafikan itu. Sudah selesai aja, orang banyak datang, berkunjung, berfoto dan sebagainya. Ada apa itu? Artinya ya beliau itu tidak dinafikan bahwa lebih dari 75% masyarakat Indonesia itu mencintai beliau. Yang kita inginkan ini adalah, ayo nanti kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega bertemu, mudah-mudahan semua masalah-masalah yang ada, yang satu kan beliau adalah ketua umum partai politik, pemenang pemilu, hat-trick pula kan. Yang satu adalah ketua umum dan juga adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, di mana mereka tidak bisa bertemu ini kan mesti ada sesuatu atau tidak, itu kan mereka yang tahu. Jangan-jangan itu obrolan Pak Jokowi di depan layar seperti itu, di belakangnya beda lagi jangan-jangan nih. Bagaimana bisa gini, dia udah katakan kita setuju sekali, kok dia sangat mendukung itu 1000% gitu loh. 1000% didukung kata Mas Seno. Jadi apa kalau kemudian tidak ada masalah, Bu Mega membantah permusuhan tersebut, lantas mengapa hingga selama ini? Ya kalau kita semua udah mendengar lah bagaimana pidato Ibu Mega pada saat momentum HUT partai kemarin. PDI Perjuangan pasca pilkada ini memang kami punya fokus yang harus dibagi ke banyak konsentrasi. Salah satunya adalah terkait dengan pilkada. Bahwa pasca pilkada masih ada beberapa daerah yang kami fight di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada momentum politik penting partai di Kongres yang harus kita persiapkan juga secara maksimal. Konsolidasi internal ke daerah-daerah, kemana-mana. Itu juga adalah acara-acara dan kegiatan yang harus kami persiapkan dengan matang sebelum nanti menghadapi Kongres. Maka dari itu saya rasa energi partai masih banyak terbagi kemana-mana. Bu Mega pun masih memikirkan anak-anaknya di internal. Sehingga untuk bicara kepada pihak eksternal selama ini, toh dengan Pak Prabowo juga selama ini tidak ada halangan berarti melalui berbagai utusan yang sudah pernah menjalin komunikasi dengan pihak Pak Prabowo. Misalnya ada Pak Ahmad Basarah, lalu ada Pak Oli Dondo Kambe, lalu kemudian ada Mas Pramono Anung, termasuk juga Ketua DPR RI kami yang berasal dari salah satu kader terbaik kami, Mbak Puan Maharani, yang senantiasa membangun hubungan lintas lembaga antara DPR dan eksekutif pemerintah. Jadi tentu dalam posisi itu PDI Perjuangan sebagai partai politik yang tidak ada di dalam pemerintah tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai mitra kritis pemerintah. Yang baik didukung penuh, yang kurang baik juga pasti dikritisi, tetapi artinya hubungan komunikasinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.
belum bertemu antara Bu Mega dan Pak Prabowo saja, bisa banyak sekali kok itu hasil dari komunikasi tersebut yang berjalan dengan baik. Apalagi nanti setelah bertemu. Jadi kita doakan saja semoga bisa segera bertemu, menunggu timing yang paling tepat. Itu Mbak Aya. Oke, masih menunggu timing yang paling tepat. Kalau misalnya kita lihat juga di layar kaca begitu Mas Agung, itu kan sempat viral tuh ya. Ada video yang dimana Mbak Puan sebut Pak Prabowo mau bertemu ibu langsung gitu ya. Kalau dilihat dari segi ekspresi Bu Mega, betul tidak sih selama ini yang menunda-nunda itu adalah Bu Mega? Dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan diskusi kami bersama Mas Agung. Usai tadi kita lihat ya, ada cuplikan video yang sempat viral juga bagaimana Mbak Puan ngobrol gitu ya sama Bu Mega, Pak Prabowo mau bertemu gitu. Kalau kemudian kita berandai-andai jadi pakar ekspresi politik lah ya Mas Agung ya gitu ya. Betul tidak sih nampaknya di sini yang menunda perjumpaan adalah dari posisi Bu Mega? Ya sebelumnya begitu, tapi sekarang kalau kata peribahasa itu Mbak Maria, pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi ini sama-sama mau. Pak Prabowo mau, Ibu Mega juga mau ketemu gitu. Jadi Gayung bersambut ini momen yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kalau kata Mas Seno kan tinggal hal teknis saja. Berarti saya akan lihat nih waktunya kapan, lokasi di mana, durasi berapa lama, menunya apa. Oke, berpengaruh gak ini? Pengaruh karena ini menentukan kualitas cinta keduanya. Kan tadi Pak Azwan bilang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu punya hubungan panjang juga. Selain Bu Mega dengan Pak Prabowo. Nah, di sini kita akan lihat kualitasnya mana yang paling solid, kuat untuk membuat Pak Prabowo harus bukan memilih sebenarnya, menimbang keduanya ini sama-sama pentingnya gitu. Karena bagi Pak Prabowo relevan untuk bisa berkomunikasi dengan presiden manapun. Karena kalau tidak, ini akan menjadi kekurangan bagi kita sebagai rakyat untuk mendapat masukan-masukan positif dari para presiden-presiden sebelumnya. Termasuk juga kan kalau kita lihat kan Pak Prabowo sudah berjumpa dengan hampir seluruh ketua umum partai politik. Persis. Kecuali PDIP Perjuangan. Ya, dan saya kira penting, kenapa? Karena posisi tawar PDIP ini kan di seberang kekuasaan. Dan Pak Prabowo perlu mendengar bagaimana jelang 100 hari pemerintahannya besok, supaya semakin lebih baik lagi kinerjanya. Di sisi PDIP juga penting, supaya apa? Supaya kongresnya nggak diawut-awut, kemudian ada political protection di situ. Yang kedua juga agar anak-anaknya ibu nggak diganggu, ya ada legal protection juga di sana. Diganggu gimana nih Mas Agung? Jangan bawa-bawa. Iya karena kan itu yang menjadi keresahan ibu waktu di Kongres. Mungkin Mas Seno bisa nanti mengafirmasi bahwa anak-anak ibu ini diganggu. Nah harapannya salah satu saja mungkin selain menormalisasi relasi dengan Pak Prabowo setelah lama tidak bertemu, ya political protection tadi, legal protection tadi, minimal jangan minimalis lah, moderat dikit lah. Moderat dikit, betulkah demikian Mas Seno? Selain merajut hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, ada tujuan lain di sana yang dimaksud Mas Agung tadi? Ya yang pasti tentu saja kita sebagai satu partai yang taat asas pada republik ini, kita mengakui bahwa hanya ada satu presiden di negara ini. Dan itu adalah Pak Prabowo Subianto berdasarkan pelantikan presiden akhir tahun kemarin. Oleh karena itu saya rasa Pak Prabowo sebagai presiden tentunya tidak akan subordinat, tidak perlu tunduk kepada orang lain. Karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan maka bisa mengambil keputusan-keputusan politik, membangun relasi politik seperti yang diinginkan oleh beliau secara mandiri, secara independen. Dan oleh karena itu tentunya pertemuan demi pertemuan itu kan juga tidak baik kalau hanya semata-mata seremonial saja, hanya kemudian tampilan panggung saja. Tetapi harus ada esensi di situ, ada makna di situ, lalu ada tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan itu. Nah bagi kami di PDI Perjuangan tentunya akan semakin relevan pertemuan ini terjadi di momen-momen saat ini, karena baru saja di HUT kemarin kami semua di PDI Perjuangan, Ibu Mega menyampaikan ucapan terima kasih mewakili partai dan keluarga Bung Karno atas tindak lanjut dari keputusan pimpinan MPR periode lalu yang meluruskan sejarah Bung Karno. Dan oleh karena itu tentu menjadi sangat menarik buat kami untuk berpikir dan berdiskusi dengan Pak Prabowo sebagai eksekutif untuk membahas tentang bagaimana tindak lanjut atas keputusan tersebut. Lalu juga tentang berbagai program kerakyatan Pak Prabowo yang sekiranya senafas dengan kami. Juga tentu kami bisa memberikan catatan-catatan kritis dan evaluatif tentang itu. Selain itu tentu saja sebagai sesama ketua umum partai, yang satu pemenang Pilpres, yang satu pemenang Pileg,
menjadi sangat penting buat kami sebagai partai politik untuk memastikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bisa benar-benar sesuai dengan cita-cita dan keinginannya. Kami di dalam berbagai forum politik kan sering menyerukan bahwa di dalam negara hukum harusnya hukum berkeadilan, harusnya dalam konteks demokrasi kekuatan check and balance di luar pemerintahan, di luar kabinet itu juga harusnya bisa berkembang dengan fair dan diperlakukan sama. Maka hal semacam ini menjadi penting untuk kami diskusikan di momen saat ini. Kalau dulu sebelum pelantikan ada juga itu wacana pertemuan, tapi kan kecurigaan macam-macam. Oh nanti transaksional, oh nanti ini bicara hitung-hitungan kursi menteri, oh ini nanti begini begitu. Nah kalau sekarang saya rasa bisa jauh lebih murni dan based on issue. Itu Mbak Aya. Aduh kok geleng-geleng Mas Agung kenapa? Hah? Di politik nggak ada yang murni soalnya. Mesti ada kepentingan. Tinggal bobotnya, ya dosisnya itu seberapa besar dan seberapa kuat gitu. Karena di sebelum pelantikan Pak Prabowo, setelah pelantikan Pak Prabowo, atau sebelum kongres atau sesudah, mesti ada sesuatu yang dibarter, ada kompensasi yang diterima. Dan saya kira ya ini politik sah-sah saja. Kalau asal tidak apa sih, ada kan aturannya. posisi menteri sudah terisi semua. Iya. Kalau saya titik tekannya dalam politik itu yang ditukar ataupun yang dikompensasikan bisa soal tadi ya, ada legal protection, ada resource lain, ekonomi, kue, dan seterusnya. Dan itu dalam politik kita yang belum matang ini hal yang lumrah. Tinggal bagaimana pengawasan dari para pihak, aparat, supaya hal-hal semacam ini bisa tetap sesuai dengan aturan main. Itu saja sih. Jadi maksud saya kita nggak perlu alergi, nggak perlu bilang nggak ada, semuanya normatif, simbolik gitu. Nggak usah saya bilang. Biar publik juga semakin cerdas, jernih, objektif melihat segala sesuatunya seperti itu. Gitu Mas Eno? Ya kurang lebihnya pasti akan ada yang dibahas secara substansi. Makanya saya bilang tadi kan, kalau itu hanya seremoni dan simbolik saja, ya buat apa gitu kan pertemuan. Tapi pertemuan itu menjadi punya makna kalau kemudian ada tindak lanjut dari pertemuan itu. Dan itulah kesempatan yang terbaik buat kami untuk bisa berdiskusi dengan Pak Prabowo dan eksekutif terkait sikap-sikap politik kami, terkait dengan seruan-seruan politik kami yang selama ini selalu kami sampaikan. Salah satunya tentu tentang hukum yang berkeadilan dan tentang pentingnya menjaga demokrasi dengan membiarkan check and balance berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Itu Mbak Aya. Termasuk legal protection tadi, kalau kata Mas Agung. Oh ya kalau hukum kami kan taat hukum. Artinya tentu saja tidak bisa kan. Katanya politik dan hukum itu tidak bisa dicampur-campur. Ya kalau masalah itu saya rasa kami mendukung bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Asal berkeadilan dan fair. Itu untuk semuanya juga harus berlaku yang sama, yang setara, jangan tebang pilih, jangan pilih kasih, itu saja. Oke, jadi pertemuan yang beresensi. Memang kalau pertemuannya Pak Prabowo sama Pak Jokowi nggak ada esensinya, Mas? Ya, kalau pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti ada esensi juga di sana. Pencitraan aja, enggak? Enggak lah, kita ini dua negarawan, ya, dua negarawan, bukan baru ketemu sekarang. Beliau 2012 Pak Jokowi itu jadi gubernur itu juga karena Pak Prabowo ada di sana. Gabungan Partai Gerindra dan Partai PDIP. Kalau nggak ada Pak Prabowo nggak mungkin beliau jadi presiden. Tetap itu ada hubungan yang sangat erat di antara mereka berdua. Dua negarawan. Mereka tidak hanya membicarakan bahwasanya ini pencitraan, tidak. Mereka membicarakan belajar gitu loh. Pak Prabowo juga pasti kan ingin mendapatkan nasihat kah, advice kah dan sebagainya tentang keberhasilan Pak Jokowi sebagai presiden. Ini juga menarik gitu loh. Ya. Pak Prabowo berkunjung ke Solo, kemudian Pak Jokowi berkunjung ke Kertanegara. Dan itu sering dilakukan gitu loh. Jadi itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Bukan di depan layar saja itu ya? Oh, bukan depan layar saja gitu loh. Ini kan artinya sudah rahasia umum lah. Kita semua pada tahu bahwasannya ini mereka adalah dua sahabat yang bagus, yang baik, yang jadi contoh lah buat kita. Ketika mereka rival 2014 ya kan, 2019 ya kan. Coba lihat Pak Prabowo seorang kesatria ya kan. Dia langsung ngatakan selamat Pak Jokowi kan. Bukan hanya itu, beliau ini punya attitude yang luar biasa Pak Prabowo. Dia kunjungi semua rival-rivalnya. Mau capres kah, mau cawapres kah. Ya. Ini yang patut dicontoh sama pemimpin-pemimpin kita ke depan gitu loh.
jangan lupakan sejarah itu gitu loh. Ya, kita bangun Indonesia bersama-sama. 4 presiden ini kalau bertemu, berkumpul bersama-sama, selesai negara ini. 4 nih siapa aja? SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya sebagai presiden yang ke-8 berkumpul ini bersama nih kayak seperti kita ini, insya Allah ya negara kita ke depan ini akan diperhitungkan oleh dunia. Oke, kalau kemudian diklaim hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu cukup kental katanya Mas Agung, apakah ini yang kemudian menjadi timbang menimbang dari Bu Mega? Iya. Cinta itu akan diuji kan, Mbak, dengan segala macam dinamika dan tantangannya. Ini saya lama-lama jadi pakar cinta. Karena saya lihat ini masing-masing punya kedalaman cinta yang luar biasa. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak Prabowo, semacam itu. Nah, ini akan diuji. Tapi itu berpengaruh tidak? Otomatis ada pengaruhnya. Kita aja kalau misalkan mencintai lebih dari satu orang aja susah kan untuk adil seperti itu. Apalagi ini dalam politik. Penuh dengan kepentingan, penuh dengan situasi-situasi yang tidak pasti. Nah, itu yang akan diuji ketika Ibu Mega masuk menjalin relasi dan komunikasi intim juga dengan Pak Prabowo. Nah, bagaimana Pak Prabowo memposisikan masing-masing presiden ini, Pak Jokowi, Ibu Mega, kemudian Pak SBY. Nah, itu nggak mudah. Tapi saya yakin Pak Prabowo selama ini cukup piawai, ya membagi resource-nya. Mengakomodasi siapapun, lawan kawannya, semacam itu. Dan dalam konteks ini penting kita bantu Pak Prabowo-nya supaya apa? Semua presiden ini kata Bang Azman tadi bisa guyup, bisa berkomunikasi semua, sehingga kohesi sosial masyarakat kita kuat, dan pun kalau ada tantangan dari luar maupun dalam nggak ada masalah. Tapi kan tidak semudah itu. Karena masing-masing punya cerita dan istilahnya unfinished stories lah. Cinta masing-masing ini belum selesai semua nih. Ibu Mega dengan Pak SBY, Ibu Mega dengan Pak Jokowi, ya. Dan yang bisa merajut itu semua Pak Prabowo, karena ceritanya selesai semua. Ya, nggak ada masalah semacam itu. Jadi kita tunggu kapan waktu bertemu dan kita nantikan apa deal-deal yang disepakati antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Waduh, di dapur belakang kalau itu ya. Tapi pertanyaan begini, kalau kemudian memang ini Pak Prabowo yang kemudian harus bisa menjaga hati lah ya, paling tidak begitu ya. Tapi apakah kemudian nanti jika pertemuan ini berlangsung antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo begitu ya, akankah kemudian Bu Mega juga legowo melihat kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Nah, ini Mas Seno harus menjawab nanti ya, sesaat lagi ya Mas ya. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia Malam. Ya, menarik kalau kemudian dikatakan dalam bulan ini paling tidak pertemuan itu akan terjadi. Pucuk dicinta ulang pun tiba katanya bahasanya. Sudah mau sama mau. Mas Seno, betul tidak sih mau sama mau antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini karena ada deal-dealan di dalamnya. Legal protection tadi, mengingat ada beberapa anak dari Bu Mega yang diganggu, bahasa Mas Agung tadi begitu. Ya, yang pasti tidak ada deal syarat politik aneh-aneh berkaitan dengan apapun yang terjadi di internal partai kami saat ini. Karena bagaimanapun juga kan ini kita masih outgoing proses, kita tahu juga Pak Prabowo hari ini masih fokus di dalam melaksanakan program 100 hari kerja beliau, dan tentunya pasti di dalam case-case seperti ini kita menghargai dan menghormati posisi itu. Tapi yang pasti begini Mbak, kalau di PDI Perjuangan kan sebenarnya clear bargaining politiknya, power politiknya. Sampai hari ini kami masih dipercaya rakyat untuk memenangkan pemilu legislatif yang ketiga kali berturut-turut di parlemen, maka suara PDI Perjuangan juga akan sangat menentukan bagaimana evaluasi dan kemudian pengawalan dari program-program eksekutif itu bisa berjalan. Bagaimana misalnya semangat baik tentang membangun jutaan rumah dari Presiden Prabowo, lalu misalnya makan siang gratis. Itu implementasi di lapangannya kan masih banyak sekali catatan-catatan kritis yang perlu kami sampaikan, dan itu berkaitan dengan bagaimana implementasi program itu bisa dilakukan. Nah, dalam konteks ini maka sebenarnya posisi politik PDI Perjuangan di Senayan, di parlemen menjadi sangat penting untuk memastikan program-program Pak Prabowo berjalan. Nah, dalam hal itu maka komunikasi efektif tentu perlu dilakukan. Nah, kalau bicara dibandingkan dengan yang lain-lain misalnya, memang bagaimana sih posisi politiknya? Masa sih Pak Prabowo itu membuat suatu kebijakan atau kemudian menjalankan pemerintahannya berdasarkan politik balas budi kemenangan Pilpres? Masa begitu? Saya yakin enggak lah. Beliau pasti adalah seorang patriot, seorang negarawan yang berpikir lebih luas daripada itu. Berpikir memastikan bagaimana
kemudian visinya bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh menteri dan aparatur di bawahnya. Tapi kan permintaan itu tidak keluar ya dari kesana. PDIP ya Mas Eno? Permintaan itu Apa itu? deal-dealan itu Ya, tidak jadi keluar kalau- dari PDIP ya? Ya kalau bicara deal-dealan sampai sejauh ini ya tidak ada deal apa-apa. Kita bisa pastikan tidak ada deal politik apapun. Bahkan berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang sebulan terakhir misalnya banyak menimpa pimpinan elit-elit PDI Perjuangan. Ini kan arah pembicaraannya kan ke situ tuh ini. Ini gimana nih dengan kasus hukum dan lain sebagainya. Ini tidak ada sama sekali. Kita taat asas. Kita jalankan dengan baik, kita datang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan publik bisa melihat sekali bahwa sebenarnya kok ada something wrong ya di situ, ada bau-bau aroma-aroma yang tidak enak di situ, bahwa jangan-jangan ada kekuatan operasi berjalan negara di dalam negara di sana, yang artinya ada nuansa politik yang cukup terasa di sana, yang sampai hari ini tentu saja di dalam koridor hukum kita masih menghormati prosesnya. Nah, oleh karena itu kami juga mengharapkan bagaimana Presiden Prabowo ke depan bisa menjalankan hukum yang adil, yang betul-betul tegak karena aturan mainnya begitu, dan bukan karena pesanan-pesanan atau karena operasi-operasi politik. Itu saja, Mbak Maria. Pertemuan murni nih, nggak ada apa-apa, Pak Haswan. Ya, alhamdulillah memang pertemuan murni kalau terjadi ya, memang ada deal-dealan gitu. Saya kan tidak ada kata deal-dealan. Nah, beliau kan kata deal-dealan kan. Tapi saya melihat begini aja, bahwasanya ini pertemuan ini memang perlu diwujudkan. Pertemuan dua negarawan, masing-masing ketua umum partai, satu pemenang pileg, hat-trick pula, yang satu lagi adalah presiden. Nggak akan mengganggu kedekatan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Nah, ini lucu kalau bilang ada hubungan ini akan mengganggu hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena ada pertemuan Ibu Mega dengan harus Pak Prabowo. ada hati yang dijaga katanya Mas. Tidak ada hati yang perlu dijaga, semua punya hati. Ya kan? Artinya begini, intinya kita itu jangan sampai terjadi adanya namanya clash gitu di dalam negara kita ini. Masing-masing mempunyai kewajiban, masing-masing mempunyai tanggung jawab. Yang intinya adalah kesatuan negara ini dan kedamaian di dalam Republik ini harus dijaga, harus diciptakan. Jangan sampai terjadi kita baku hantam, ya kan? Apalagi kita lihat ini kan proksi-proksi dari luar ini bisa melihat ini, wah ini ada celah-celah yang dia akan lakukan seperti itu. Proksi mengadu luar domba, siapa? ya bisa saja terjadi itu mengadu domba antara kita kan. Jangan sampai seperti itu. Tapi saya yakin lah, apa yang dikatakan Mas Eno itu saya setuju, ini tidak ada deal-dealan. Kalaupun ada deal-dealan itu mungkin the next meeting mungkin ya. Tapi yang intinya itu tidak ada sama sekali, saya berharap demikian. Yang jadinya politik nasi goreng, itu bisa terjadi ya, artinya bisa Pak Prabowo bisa berkunjung ke Tekumar, bisa merasakan nasi goreng. Ya syukur-syukur kalau saya juga diundang untuk makan nasi goreng. Saya jadi penasaran mau makan nasi goreng Ibu Mega ini. Waduh Mas Agung, jadi nggak akan mengganggu nih ya Tidak. antara hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kalau nanti kemudian bertemu. Ataukah pasti akan berpengaruh sih ini ya? Kalau saya lebih ke balancing of power ya Mbak. Jadi yang tadinya condong ke Pak Jokowi selama ini relasinya, sekarang bisa jadi itu akan setimbang semua. Walaupun tetap ada waktunya ya. Tapi lama-kelamaan ini akan sampai pada satu relasi yang normal semua. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Kenapa? Pak Prabowo butuh semua presiden-presiden ini untuk membangun Indonesia. Nah, Itu mungkin terjadi? Mungkin dan niscaya, dan Pak Jokowi harus legowo di situ. Ya. Karena Pak Prabowo butuh semua. Bu Mega harus legowo juga nggak ini? Otomatis. Semua harus legowo Semuanya dong. harus legowo. Karena presiden ini milik semuanya Ya, kan. oke. Milik ex-presiden, milik rakyat Indonesia semacam itu. Jadi semuanya harus legowo, semuanya harus maju melangkah ke depan. Ya. Mencari titik temu, win-win solution, kira-kira apa yang terbaik untuk bangsa ini. Atau Oke. apa yang terbaik untuk semua. Itu dia. Oke, kalau kemudian Bu Mega harus legowo lah ya, meskipun nanti di satu sisi melihat kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Jadi pertemuannya kapan Mas Eno? Spill dikit dong. Kita tunggu tanggal mainnya aja. Yang pasti kita mengundang Pak Prabowo untuk bisa berkenan hadir di Kongres Partai kami beberapa bulan yang akan datang. Itu yang pasti hari ini. Oke, jadi betul ya bulan ini ya dipastikan ya? Kalau bulannya, waktunya, kita tunggu tanggal mainnya. Oke, tapi menunya nasi goreng? Ya kalau Pak Prabowo lagi pengennya nasi goreng, nanti kita siapkan lah nanti.
yang terbaik lah. Oke, kalau gitu kita tunggu nanti perjumpaan ini. Terima kasih banyak Mas Hero, Mas Agun terima kasih. Mas Agun terima kasih atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Makasih, Mas Indonesia Heno. Malam.